warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya akan menyampaikan bagaimana tutorial memasukkan entry baru bibliografi pada aplikasi Slims dan bagaimana cara mengcopy katalog dari Library of Congress terlebih dahulu pada aplikasi Slims perpustakaan kita. Nah, setelah masuk ke aplikasi Slims, kemudian login, memasukkan username dan password. Setelah login, maka kita akan mengklik pada bagian bibliografi. Mengklik pada bagian bibliografi, di samping kanan ada tulisan add new bibliografi atau tambahkan bibliografi baru. Kemudian diklik. Nah, selanjutnya menulis title atau judul buku yang akan kita masukkan pada Slims. Klik pada title, yaitu saya akan memasukkan judul buku nanti kita cerita tentang hari ini. Nah, perlu diperhatikan pada kolom judul ini yang menggunakan huruf besar hanya huruf pertama dari kata pertama judul buku tersebut. Kemudian lanjut ke authors. Kita klik add authors, lalu mengisi di sini Marcella FP, kemudian lalu klik insert to bibliografi, lanjut, kemudian di sini statement of responsibility yang biasanya sama dengan authors atau penulis buku tersebut. Nah, di sini diisi jika buku tersebut edisi 1, maka dituliskan ed.1, atau jika edisi 1 cetakan 1 maka ed cet 1. Nah, kemudian jika buku tersebut cetakan 1 maka tulis cetakan 1. Nah, kemudian di sini specific detail information, ini jika ada informasi spesifik dari buku tersebut, tetapi jika tidak ada kita lewatkan saja. Lanjut ke items code batch generator. Nah, kemudian di sini ketika pertama add new pattern, terus di sini bisa diganti menjadi misal B terus S lalu 5 jika koleksi dari buku tersebut ada 5 buku. Nah, setelah itu save, oke. Nah, lalu kita klik yang B. Nah, di sini kita tulis total itemsnya 5. Lanjut ke GMD. Karena buku tersebut berbentuk atau berisi teks, maka di sini kita klik teks, lalu ke content type. Content type juga kita isi teks jika konten dari data yang kita input adalah misalnya kartografi atau suara, spoken word atau gambar. Nah, bisa kita pilih di sini. Kemudian media type-nya
Media type-nya diisi jika data yang kita masukkan adalah berbentuk media, misalnya audio, microform, projected, video, dan lain-lain. Nah, kemudian carrier type. Nah, carrier type ini jika medianya audio, maka di sini carrier type-nya bisa ada audio disk, audio cylinder, dan lain-lain. Nah, karena yang akan saya masukkan adalah buku, maka kita lewatkan saja. Nah, kemudian frekuensi ini digunakan ketika kita memasukkan data serial publication atau publikasi seri. Nah, di sini kita bisa menambahkan apakah serial publikasi tersebut terbit mingguan, bulanan, atau 3 kali dalam setahun atau per tahun. Kita dapat memilih di sini. Nah, kemudian kita isikan ISBN dari buku yang akan kita input. Ini ISBN-nya adalah 978 602 kemudian 424 kemudian 821 5. Nah, lanjut. Di sini kita menambahkan penerbit. Di sini penerbitnya Gramedia. Di sini kita menuliskan tahun terbit buku tersebut. Tahun terbitnya 2018. Lalu lanjut, kita memilih tempat terbit dari data atau buku tersebut, yaitu Jakarta. Nah, di sini collection-nya kita menambahkan informasi dari buku tersebut. Misalnya, jika 200 halaman, maka ditulis 200, kemudian spasi P, lalu titik, kemudian ILL, lalu titik, spasi, kemudian titik koma, lalu di sini ditambahkan ukuran buku yang akan kita masukkan sesuai dengan yang ada di buku fisik tersebut. Nah, jika sudah, kemudian di sini ada judul seri. Jika tidak ada, bisa kita lewatkan. Nah, lanjut ke klasifikasi. Di sini karena bukunya berbentuk atau novel, maka nomor klasifikasinya adalah 813. Nah, di sini untuk call number-nya kita gunakan 3 huruf pertama dari nama pengarang buku tersebut. Jika pengarangnya Marcella FP, maka di sini 3 hurufnya adalah Mar. Nah, huruf di belakangnya adalah huruf kecil dari huruf pertama judul buku tersebut. Lanjut, kita memasukkan subjek. Nah, di sini keywordnya kita masukkan saja sesuai dengan judul. Nah, kemudian di sini kita klik topik, lalu insert to bibliography. Nah, kemudian lanjut ke bahasa. Nah, di sini kita dapat memilih Inggris, Indonesia, atau kita dapat menambahkan misalnya Jepang. Nah, atau apa kita bisa menambahkan. Nah, karena di sini bahasa Indonesia, maka kita pilih Indonesia. Nah, di sini abstrak atau notes. Jika di buku tersebut tidak
ada atau tidak terdapat notesnya, maka kita lewatkan. Nah, lanjut ke gambar buku yang gambar cover buku yang sesuai dengan buku yang akan kita input. Di sini kita bisa mendownload dari URL atau dari link yang hanya tinggal dipaste saja pada kolom ini, lalu diklik download. Nah, karena saya sudah memiliki data dari cover buku tersebut, maka tinggal klik browse, lalu di sini kita cari Nah, ketika sudah dipilih, maka gambar yang di sebelah kiri akan berubah menjadi gambar yang telah kita pilih. Lalu di sini add attachment. Nah, ini merupakan add attachment buku tersebut. Nah, kita bisa memilih dari browse. Lalu kita klik upload. Setelah mengisi deskripsi akses dari buku tersebut, lalu kita klik upload. Nah, kemudian jika bibliografi data tersebut memiliki hubungan dengan bibliografi data buku lain, maka kita klik add relation. Maka di sini tinggal klik saja judul yang relate atau yang berhubungan dengan bibliografi data yang baru kita masukkan. Nah, kemudian di sini ada hide in opaque. Nah, di sini kita kliknya show karena akan kita tampilkan pada opaque. Nah, lanjut ke promote to homepage. Di sini merupakan pilihan akan dipromosikan pada homepage atau tidak. Nah, di sini kita pilih promote. Nah, setelah itu di sini juga ada label. Bisa kita pilih, lalu kita masukkan website jika labelnya adalah new title. Nah, kemudian jika tidak juga bisa kita lewatkan saja. Nah, setelah sudah terisi, maka kita klik save. Nah, kita bisa melihat di bibliografi list. Jadi di sini bibliografi buku yang telah kita masukkan di sini telah ada. Itu menandai bahwa buku tersebut telah terlihat di Slims. Pada koleksi Slims telah terlihat. Kemudian jika kita ingin mengcopy katalog dari Library of Congress, di sini kita klik pada menu copy cataloging, lalu kita klik yang Z3950 SRU. Di sini kita klik, lalu di sini pastikan bahwa kita memiliki akses connect pada internet. Nah, di sini judul buku yang ingin kita copy cataloging. Misalnya di sini saya ketik sejarah Indonesia. Setelah itu klik search. Lalu kemudian akan muncul seperti ini, banyak buku yang topiknya adalah sejarah Indonesia di Library of Congress. Nah, setelah itu ketika kita ingin mengcopy katalog dari suatu buku, maka kita klik select atau pilih. Atau kalau kita ingin mengcopy semua, kita bisa klik check all.
Nah, kalau hanya satu maka kita klik saja di kotak paling kiri, kemudian save Z3950 records to database. Nah, klik. Kemudian setelah ada tanda hijau seperti ini, kita bisa langsung ke bibliographic list. Nah, kemudian buku yang telah kita masukkan sudah muncul di bibliographic list ini. Nah, kemudian sebelum kita melakukan label printing pada katalog yang kita copy tadi, kita harus melihat dulu apakah di katalog yang sudah kita copy tadi sudah ada call number-nya atau belum. Jika belum, maka kita tidak dapat melakukan label printing juga item barcode printing. Nah, kemudian di sini kita lihat saja. Nah, terus lalu kita klik edit. Nah, di sini belum ada call number-nya. Nah, jadi kita harus menambahkan call number pada kolom call number agar kita dapat melakukan labels printing dan item barcode printing ini. Saja call numbernya 920 dari klasifikasi Dewey tentang biografi tokoh-tokoh Indonesia. Nah, di sini kita tuliskan penulis, 3 huruf dari nama penulis buku tersebut. Di sini penulisnya adalah narasi, maka kita dapat mengisi di sini dengan huruf besar. Nah, kemudian di sini karena di sini judulnya 100 tokoh, maka di sini kita tuliskan saja huruf pertama dari judul buku, berarti tokoh, berarti T, dengan menggunakan huruf kecil. Nah, setelah selesai kita klik update. Nah, setelah muncul yang hijau berarti list bibliografi yang kita dapatkan dari Library of Congress sudah terupdate. Nah, kemudian jika kita ingin melakukan label printing dan item barcode printing, maka kita klik pada menu tools, kita ke label printing. Nah, sebelum itu di sini kita juga harus pastikan bahwa di sini harus mengisi item code batch generator ini. Nah, misalnya di sini kita memilih cost pattern-nya yang telah ada, kemudian total itemsnya kita tulis saja 1, karena misalnya hanya di perpustakaan kita hanya memiliki 1 koleksi. Nah, maka klik update. Nah, lalu jika sudah, kita ke label printing, kemudian klik yang bibliografi yang telah kita lakukan copy cataloging. Kemudian jika kita ingin memprint juga labels dari buku yang kita tambahkan sendiri menggunakan bibliografi list, maka kita klik lalu add to print, kita klik. Nah, jika sudah ada ini, maka kita klik OK, lalu langsung saja kita klik print labels for selected data. Nah, kemudian akan muncul seperti ini, lalu kita tinggal klik cetak seperti itu.
Nah, jika kita ingin memprint item barcode, nah maka kita ke item barcode, lalu sama kita mengklik pada kotak, kita checklist buku yang baru kita tambahkan tadi, lalu kita klik add to print. Oke, terus print barcode for selected data, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, maka kita tinggal klik cetak. Sekian tutorial yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.